ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu perkenalan lewatlah sudah, ada yang menari pancaran diri terus mengganggu, mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang engkau tanam di dalam hatiku. Selamat sore pemirsa, membangun peradaban masa kini dan peradaban yang akan datang tentu tidak bisa dilepaskan dari perjalanan peradaban di masa lalu. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk mempelajari sejarah agar kita bisa membuat keputusan-keputusan dan strategi yang tepat untuk membangun masa yang akan datang. Mempelajari sejarah bisa dilakukan dengan banyak sekali cara. Membaca bisa dilakukan, berkunjung ke banyak objek wisata juga bisa kita lakukan seperti candi. Tapi yang juga bisa kita lakukan sebagai salah satu cara belajar sejarah adalah melalui museum yang jumlahnya di Yogyakarta sendiri cukup banyak. Nah, bagaimana sebenarnya strategi yang tepat untuk kita bisa memaknai museum, kemudian juga menjadikan museum sebagai pusat pembelajaran sekaligus untuk mendongkrak daya tarik pariwisata? Saya Ferry Anggara hari ini bersama Anda di Kita Bicara untuk membahas topik kita Museum Kini dan Nanti. Dan tadi Lila juga Sodik sudah mengawali dengan nuansa bening. Sebelum saya mengundang narasumber saya ingin tanyakan dulu nih ke Mas Sodik. Ya, Mas Sodik terakhir berkunjung ke museum kapan? Waktu SMA ke Jogja kembali. Waktu SMA ke Bonjali, Ya, jadi ya. baru kurang lebih setahun yang lalu, kan fresh graduate ya. Iya, jadi kurang lebih apa yang dirasakan yang masih diingat sampai sekarang ketika berkunjung ke sana? Ya jadi tahu banyak hal ya, dan di situ kan banyak cerita-cerita perjalanan sejarah dulu gitu. Terus ada tempatnya seru kan, ada boneka-bonekanya itu apa? Manekin ya. Patung atau apa? Patung ya, Iya. patung-patung gitu. Jadi seru aja. Ya, diorama gitu. Diorama juga ada. Ya, kita selalu bisa menemukan keseruan karena kita kembali dibawa ke lorong waktu di masa lalu ya. Nah, kita akan langsung saja mengundang dua narasumber kita untuk membahas lebih jauh bagaimana sebenarnya mendekatkan museum dengan generasi muda dan juga bisa mendongkrak pariwisata. Akan saya undang bergabung di ruang tamu Kita Bicara Ibu Dr. Roma Dwi Arya Yuliantri MPD, dosen Museologi dan Pariwisata UNY, juga Mas Doni Surya Megananda SSIMM, Ketua Bidang Produksi dan Ekonomi Kreatif Baramus DIY sekaligus Kepala Museum Wayang Kekayon. Silakan dapat bergabung bersama saya. Baik, apa kabar Bu Roma? Kabar baik. Mas Doni, terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan membahas lebih lanjut nanti bagaimana sih sebenarnya mendekatkan museum, strategi pengenalannya seperti apa, tantangannya bagaimana. Tapi sebelumnya pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk lihat temuan saya di lapangan. Saya sempat bertemu dengan beberapa rekan muda untuk bertanya tentang museum. Kita lihat tayangan berikut ini. Sekitar 3 bulan yang lalu. Sekitar sebulan yang lalu. Saya terakhir berkunjung ke museum sekitar 6 bulan yang lalu. Saya bisa melihat bagaimana bangsa Indonesia ini dalam menyongsong kemerdekaannya, bagaimana di museum itu kita tahu bagaimana sejarahnya dan berbagai macam art-art yang mungkin dilakukan atau dipakai oleh bangsa ini untuk sampai kemerdekaannya itu tadi. Aku sempat ke museum di Pura Mangkunegara. Di sana banyak banget hal-hal menarik soal sejarah gimana Pura Mangkunegara, keraton di Solo, dan juga aku sempat salah satu acara art annual Jogja Annual Art
di tahun 2023 yang di sana tuh banyak sekali kreasi-kreasi dari seniman soal lukisan yang menggambarkan gimana mereka mentransfer nilai-nilai budaya Indonesia di dalam lukisan-lukisan mereka. Berkunjung ke museum itu sangat membuka wawasan saya dan sangat menambah ilmu pengetahuan saya, khususnya di bidang sejarah. Kebetulan saya berkunjung ke museum sejarah yang ada di Bali pada waktu itu, sangat membuka wawasan saya terkait dengan sejarah. Ya, jadi hampir dari semua yang saya tanya, 3 orang tadi mengatakan bisa belajar sejarah, menambah wawasan. Tapi saya akan langsung tanya ke Mas Doni dulu. Apakah pemahaman tentang bahwa kalau ke museum belajar sejarah itu juga berbanding lurus dengan peningkatan kunjungan, khususnya di DIY? Ya, sebetulnya memang iya. Oke. Dan memang diharapkan museum itu di sini juga sebagai destinasi ya, destinasi wisata menarik ya, dan juga nanti bisa membuat penambahan untuk kunjungan wisata di DIY. Oke. Museum-museum di Yogyakarta banyak yang sangat bagus untuk disaksikan. Ada Sono Budoyo, ada Ulen Sentalu, ada Museum Benteng Vredenburg, dan Banyak kekayaan juga dong. Oh iya, pastinya ya. 41 museum yang tergabung dalam 41 asosiasi museum dan Oke. masih banyak lagi yang belum tergabung. Ya. Nah, tapi pengunjungnya cukup bagus, Mas. Hitungannya mungkin tiap bulan selalu naik atau bagaimana kalau mengukur kunjungan? Sebetulnya sebelum pandemi kita sudah mencatat hampir 5 juta pengunjung ya, dalam setahun. Dari total 41 museum. Iya, Oke. iya. Kalau mungkin sekarang mungkin hampir mendekati ya, mendekati sudah 4 juta lebih juga. Semoga nanti ke depan akan kembali seperti masa sebelum pandemi. Baik, jadi Mas Dudi sudah menyebutkan angkanya ribuan nih. Ya. Bu Roma, itu kabar baik, Bu? Atau sebenarnya masih harus ditingkatkan lagi? Ya, itu kabar baik ya, karena memang banyak dari dunia pendidikan yang juga memanfaatkan museum sebagai alternatif media atau sumber belajar ya. Jadi ada program sebetulnya dari provinsi ya, wajib kunjung museum untuk adik-adik tingkat SLTA ya Pak, betul ya? SLTA, SMP, dari SD sampai SMP ya. Ya lalu di ranah mahasiswa sendiri, ya tadi mungkin respondennya mahasiswa ya Mas. Nah itu kami juga memanfaatkan museum itu sebagai ruang alternatif belajar yang lebih nyata dan lebih akrab gitu ya. Oke, nah kita coba lihat slide berikut ini. Jadi sebenarnya ketika kita berkunjung ke museum, seperti tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman muda yang saya temui, memang kita sebenarnya belajar sejarah. Kita belajar mengenali juga peradaban masa lalu yang menjadi bagian kenapa kita bisa ada di hari ini dan juga untuk menentukan peradaban di masa depan gitu ya, Bu Roma. Nah, coba kita lihat 4 poin museum sebagai pembelajaran sejarah. Bu Roma bisa menerangkan, silahkan. Ya ini saya harus menerangkan ya. Ya sebetulnya ini dari pengalaman saya. Jadi kebetulan ketika saya mengajar museologi, ya saya juga sekaligus melakukan penelitian di dalam program mata kuliah saya itu. Jadi di dalam mata kuliah museologi yang pertama saya menyebutkan bahwa ini adalah tempat belajar yang lebih akrab dan nyata. Karena di situ mahasiswa bisa berinteraksi langsung misalnya dengan peninggalan sejarah, kemudian juga dengan lingkungan hidup manusia. Ya, yang berbeda tentu saja dari ruang yang di kelas begitu. Kemudian yang kedua juga pembelajaran yang bermakna. Ya, ini di dalam museum itu mereka bisa belajar banyak hal. Sekarang ada program Merdeka Belajar. Jadi mereka bisa belajar konservasi, kemudian bisa belajar tentang registrasi, bisa belajar tentang mengemas program museum, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, tentu saja di situ mereka melakukan apa? Mereka bisa berkolaborasi, ya, berkolaborasi bersama dari pihak museum atau dari pihak-pihak yang lain. Lalu mereka juga mengasah skill komunikasi, ya. Kemudian yang ketiga mereka juga memecahkan persoalan ya ini persoalan yang ada di museum yang saya bilang ini memecahkan masalah yang nyata ya, persoalan-persoalan di museum itu bisa dipecahkan bersama. Tetapi sebetulnya pembelajaran ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang bisa mau belajar sejarah. Museum itu bisa jadi ruang belajar jurusan yang lain juga. Untuk semua orang ya, juga. Misalnya untuk konservasi, pasti kan melibatkan bisa arkeologi atau mungkin dari kimia juga bisa di situ ya. Dan mahasiswa saya selalu juga ada pembelajaran kolaborasi.
saya selalu mengundang praktisi dari museum, konservator, dan sebagainya untuk menambah wawasan mahasiswa dan melakukan praktek di lapangan. Ya, kemudian ini juga ada ya tadi di dalam kolaborasi dengan orang lain, tentu saja mereka belajar penalaran efektif. Ya, mereka bisa membuat penilaian, membuat keputusan, nih, misalnya mau membuat program museum. Mereka kan harus melakukan langkah-langkahnya terlebih dahulu, tidak hanya merancang program. Nah, artinya ini memperkuat teori-teori yang sudah didapatkan di kelas dengan pembelajaran yang lebih nyata, ya, begitu, lebih yang real. aplikatif, Betul. lebih real. Ya. Termasuk ada perilaku scientific attitude tadi ya? Ya, ini tadi terkait dengan pengembangan karakter sebetulnya ya. Ada belajar di museum itu tidak hanya mengenal masa lalu saja ya, tetapi juga tadi scientific attitude. Ada tentu saja ada keinginan untuk bisa, kalau konservasi memang harus hati-hati. Berarti mereka belajar dengan penuh kehati-hatian. Lalu juga mereka belajar keterbukaan ketika berkomunikasi dengan banyak orang, kejujuran dan sebagainya. Dan yang seperti ini kan tidak bisa kita teorikan di ruang kelas. Anda harus jujur begitu ya, kan susah ya. Anda harus hati-hati. Ya, keluar dari kelas hilang semua kan Mas ya. Tapi kalau mereka mengalami langsung ya, dan mereka juga berlatih secara nyata ya. Jadi itu saya pikir ruang pembelajaran ya alternatif yang terbaik yang bisa digunakan untuk belajar. Ya, Mas Dudi tadi menyebut ada 41 museum yang ada di DIY yang tergabung dalam Barahmus dan masih ada lagi yang belum. Artinya total jumlahnya sebenarnya lebih banyak dari itu. Lebih banyak, mungkin sudah hampir 60 hampir museum. 60. Nah, Barahmus ini sendiri apa sih Mas sebenarnya yang dilakukan untuk memperkuat museum di DIY ini? Ya, banyak hal yang sebetulnya sudah dilakukan ya. Asosiasi museum ini yang tertua karena sudah berdiri sejak Agustus tahun 71 ya. Jadi sebelum adanya Asosiasi Museum Indonesia, Barahmus ini sudah berdiri ya dengan 10 museum di Yogyakarta waktu itu. Nah, dalam perkembangannya Barahmus ini membuat kegiatan-kegiatan yang umumnya dulu adalah pameran bersama tiap tahun, itu pasti ya itu. Kemudian dilaksanakan dengan berbagai macam acara pendukung yang itu juga menjadi inspirasi, bahkan tidak hanya di Yogyakarta, menjadi inspirasi di Indonesia. Ada pendukung seperti misalnya lomba lukis anak, ada event-event yang lain ya, sampai kemudian bahkan tahun 2007 kita membuat sejarah dengan Karnaval Museum, Festival Museum dan Karnaval Museum, dan itu masih terus berlanjut hingga sampai tahun 2019 itu sebelum pandemi. Nah, di samping itu, Barahmus dengan dukungan penuh dari Dinas Kebudayaan, Kundok Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang juga ada dana keistimewaan. Banyak hal ya, seperti misalnya contohnya buletin yang di sini, ini diterbitkan, ini diterbitkan bersama dengan Dinas Kebudayaan, Kundok Kabudayaan DIY. Ini nanti akan ada tajuknya yang baru nanti ya. Jadi nanti akan sudah namanya umpak ya, nanti yang buletin yang akan datang itu nanti sudah punya judul sendiri. Kemudian selain itu kegiatan-kegiatan yang tadi bersamaan, ada workshop, ada dukungan juga, kalau misalnya kemarin pelaksanaan Musda yang sekarang sudah ada ketua umum yang baru gitu misalnya seperti itu. Kemudian juga dukungan adanya kegiatan pelatihan dan juga membantu secara fisik beberapa tahun yang lalu juga banyak museum yang mendapatkannya seperti itu. Tapi sebenarnya begini Mas Dudi, kalau mendirikan museum itu syaratnya seperti apa? Apakah semudah misalnya, saya punya barang-barang lama, ya sudah saya bikin saja museum, atau ada syarat-syarat yang mengatur begitu? Karena tadi misalnya ada tantangan-tantangan yang harus, tadi kan disebutkan koleksi-koleksi lama. Nah, apakah koleksi itu menjadi syarat mutlak, atau misalnya koleksi itu bisa saja saya bentuk dalam foto itu sudah menjadi sebuah museum gitu? Setiap orang sebetulnya bisa untuk mendirikan museum, ya museum mantan gitu misalnya, itu boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja. Barang-barangnya mantan atau mantannya dipasang? Itu boleh-boleh aja ya. Tetapi memang kalau sekarang ini pendirian museum harus mengacu pada Peraturan Presiden PP 66 tahun 2015. Ya, di PP 66 2015 di situ mensyaratkan ada 4 poin terutama. Yang pertama, museum itu harus punya koleksi. Kemudian museum itu harus punya organisasi pengelola. Kemudian museum juga punya sumber pendanaan tetap, dan museum juga harus punya tempat yang tetap. Jadi kalaupun misalnya tempatnya menyewa atau kontrak, itu harus ada
dasar hukumnya begitu. Dan sekarang juga ditambah museum juga harus punya akte dan juga sifat bentuknya yayasan. Nah, kalau koleksi tadi apakah ada syarat sesuatu itu disebut koleksi yang bermanfaat kalau misalnya mengandung nilai sejarah untuk orang banyak atau misalnya yang membuka museum bisa saja perseorangan, tapi koleksinya itu apakah harus bermanfaat untuk publik atau boleh subjektivitas orang per orang, kemudian koleksinya berapa lama umurnya, jumlahnya minimal berapa untuk disebut museum? Ya, kalau koleksi itu sekarang itu biasanya memang harus mendapatkan kuratorial. Oh, dikurasi dulu? Ya, dikurasi dulu, dan sekarang pun juga ada kurator pun sekarang sudah ada sertifikasinya. Jadi itu yang nanti akan memilih suatu barang itu untuk ini masuk menjadi koleksi museum enggak gitu. Karena mungkin boleh jadi barang itu biasa-biasa saja ya. Misalnya contohnya seperti cangkir ini gitu ya. Cangkir ini koleksi barang yang biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah diminum Mas Doni jadi barang yang berharga kan? Kalau saya masih belum. Misalnya sudah diujuk oleh Ngarso Dalem misalnya, atau mungkin ini dulu cangkirnya dari AB9 atau mungkin cangkirnya dari presiden misalnya seperti itu. Nah, menjadi sesuatu yang bernilai. Iya, seperti itu. Dan itu ada kuratornya, dikurasi dulu. Kalau jumlah koleksinya tidak ada masalah. Tidak saya ada hanya masalah. Punya 10, 20. Iya. Bahkan beberapa museum di luar negeri misalnya hanya mungkin punya koleksi hanya satu. Ada museum di Belanda itu yang hanya punya misalnya satu lukisan Rembrandt misalnya, yaitu itu tetap bisa jadi museum. Baik, Bu Roma, ini kan cita-cita museum sebagai pembelajaran sejarah itu kan sangat ideal gitu. Tapi apakah kemudian kalau Bu Roma melihat ketika orang berkunjung ke museum itu benar-benar sudah terimplementasikan nilai-nilai tadi begitu ya, bahwa kita bisa belajar hasrat ingin tahu, kejujuran, ketelitian, atau jangan-jangan kita itu masih belum literate banget nih ke museum, jadi ya sudah datang gitu ya, apalagi kalau ini ditugaskan sekolah ya sudah rame-rame ke sana gitu, belum masuk ke dalam jiwa kita gitu untuk memaknainya gitu. Ya, saya pernah melakukan penelitian setahun yang lalu ya tentang pengunjung museum di Yogyakarta dan sebetulnya motivasi apa yang pengen mereka lihat ketika datang ke museum. Dari penelitian saya itu, dari responden ternyata menjawab bahwa mereka itu tertarik ke museum karena ada benda sesuatu yang dipamerkan yang membuat sebagai magnet mereka. Nah itu. Yang kedua ternyata mereka pengen mendapatkan informasi lebih. Artinya mereka pengen mendapat pengetahuan ya yang tangible atau intangible itu pengen dibawa pulang ya pengalaman itu. Ya artinya bahwa kunjungan ke museum itu tidak hanya sekedar pengen lihat saja, tapi ada nilai pengetahuan yang pengunjung pengen bawa pulang. Dan dari penelitian saya juga ya ternyata yang hanya ingin melihat santai-santai dan sebagainya ya rekreasi gitu, ternyata jumlahnya lebih sedikit daripada yang ingin memperoleh pengetahuan baru. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang kita harus optimis ya dan menyenangkan sekali sebenarnya. Ya, jadi museum ya fungsi museum untuk pendidikan di sini juga berjalan ternyata begitu kan ya. Jadi ya, tetapi memang jumlah yang ingin bersantai ini kalau dari riset saya juga lumayan tinggi meskipun tidak terlalu tinggi. Ya, mereka ternyata juga pengen ya di dalam museum itu terlibat langsung di dalam kegiatan museum dan sebagainya. Nah ini yang dari hasil penelitian saya 1 tahun yang lalu, tapi mungkin sekarang perlu riset lagi nih. Oke. Nah Mas Dudi, kalau museum sendiri dari sisi pengunjung sebenarnya tidak ada tantangan gitu ya, karena sudah 5.000 meskipun kita berharap masih bisa ditingkatkan. Tadi juga disampaikan. Tapi belum merata ya Mas. Jadi itu terutama di museum-museum besar. Museum-museum besar. Ya, jadi banyak museum juga yang pengunjungnya masih sangat sedikit. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan itu antara museum besar dan museum kecil ini? Karena memang biasanya ya seperti apa yang Bu Roma sampaikan bahwa museum itu kalau orang datang ke sana biasanya memang sudah ada niat. Sekaligus juga memang karena rombongan memang membawa ke situ. Sementara rombongan itu biasanya memang masih menuju ke museum-museum yang sudah di-set ya oleh pelaku wisata. Dan itu biasanya kalau di Jogja ini masih yang di 10 besar ya atau 7 besar ya itu ya. Jadi masih di Keraton, masih di Sono Budoyo, masih di Museum Dirgantara Mandala, masih di Gembira Loka, masih di Taman Pintar, ini yang ini yang paling besar malah ini sebetulnya kunjungannya. Kemudian juga di Monjali dan Ulen Sentalu itu ya. Jadi masih di situ itu untuk Mas Dudi, maaf, itu karena faktor kebiasaan, mohon maaf istilahnya mungkin
bahasa sederhana apalan gitu ya, jadi udahlah dibawanya ke situ-situ lagi gitu. Sementara ya sebenarnya banyak lagi yang harus didatangi atau memang ada misalnya kesenjangan dalam tampilannya, pengelolaannya, sehingga bagi kepuasan pengunjung juga kemudian akan berbeda gitu. Bisa jadi memang demikian, dan tapi juga memang karena mungkin itu ya layer pertama ya, istilahnya memang kalau misalnya pertama kali mengunjungi museum biasanya pasti memang disarankan pasti ya ke Taman Pintar, ke Keraton, ke Vredeburg, karena itu kan di segitiga emasnya ya, di ring pertama lah ibaratnya gitu ya. Di subuh filosofinya DIY kan gitu, di subuh filosofinya, sehingga pasti ke situ. Nanti baru berikutnya nanti kalau mungkin sudah kunjungan ke Jogja untuk yang kedua atau ketiga akan mencari yang lain. Ya, nah, di segmen berikutnya saya akan tanyakan ke Bu Roma, sebenarnya kalau dalam pengamatan Bu Roma seberapa menantang atau tantangannya apa sih pengelolaan museum kita gitu ya, karena memang tadi seperti disampaikan Mas Dodi juga ada museum-museum besar yang relatif sering dikunjungi, tapi juga mungkin ada yang tidak. Jangan-jangan ada tantangan dari sisi pembiayaan, pengelolaan, atau mungkin kemampuan untuk bisa mempromokan begitu ya. Temukan jawabannya sesaat lagi hanya di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Terima kasih Anda masih di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Nah, kita akan coba lihat slide berikut ini. Bu Roma, ada tantangan perkembangan museum. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat merasa menjadi bagian dari museum tersebut. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong masyarakat menjadi bagian dari museum? Ya, ini sebetulnya saya ambil dari riset saya juga ya. Jadi ternyata museum ini tidak bisa atau tidak ya idealnya ya tidak boleh terpisah dari masyarakat, kehidupan masyarakat. Karena kalau tidak ya dia akan menjadi mercusuar sendiri, sementara ya ini hanya objek. Ya, bagaimana sebetulnya menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa benda-benda yang mengandung nilai-nilai itu adalah juga bagian milik mereka yang mereka juga harus rawat dan sebagainya. Program-program museum juga harus dikaitkan dengan program atau kegiatan masyarakat. Termasuk problematika di masyarakat begitu. Bisa tidak? Misalnya ada problem apa, mari kita kembali ke museum untuk mencari jawabannya begitu. Nah, itu bisa juga. Misalnya di dalam kunjungan museum saya pernah uji cobakan sebuah program begitu ya. Jadi ternyata kita bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas masyarakat. Ini makanya ada Museum for Community ya. Juga ini dilakukan sebetulnya di beberapa museum ya, misalnya di Sono Budoyo itu ada pertunjukan wayang dan sebagainya yang terjadwal yang melibatkan komunitas. Hal seperti ini nampaknya cukup bagus ya. Dengan demikian kan masyarakat dan komunitas di sekitar itu merasa terlibat memiliki museum itu. Nah, ini yang bisa digali atau bisa dikembangkan oleh museum-museum yang lain. Tentu saja sesuai dengan karakteristik museumnya. Karena setiap museum punya karakteristik sendiri-sendiri ya Mas Doni ya. Kemudian ada pengelolaan museum yang tepat sasaran. Nah, ini begini. Ini dari pengalaman saya. Saya juga sering membawa mahasiswa ya, sering berkunjung ke museum juga begitu. Saya lihat kalau pengelolaan museum yang tepat sasaran ini lebih ke untuk pengunjungnya. Jadi saya pernah melihat ini pengunjungnya anak SD begitu ya. Tetapi dikasih cerita sejarah yang begitu kompleks ya. Lalu ini ada pengalaman juga anak teman saya nih diajak kunjungan ke museum sama sekolahnya, ditanya kamu dapat apa tadi? Males sekali, aku cuma suruh mencatat dan mendengarkan. Nah, semacam ini museum kan akhirnya harus mempertimbangkan kembali bagaimana misalnya storytellingnya, gitu ya, bagaimana tenaga edukator ini ya, dan program-program museum ini juga dikelola sesuai dengan sasaran pengunjungnya. Ya, kalau famili keluarga nanti bagaimana? Kalau untuk sekolah dasar ya boro-boro suruh ngapalin ini apa gitu ya, maksudnya nggak akan bakal masuk. Disederhanakan bahasanya. Dan gitu mungkin dibikin permainan ya, dibikin game atau apa ya, sehingga
mereka tahu itu dengan cara lebih menyenangkan, ya tidak diceramai ya. Mereka pasti sudah nggak mau anak sekarang. Saya ke 2 poin ini dulu. Pengelolaan museum tadi Bu Roma kan menyoroti dari sisi edukatornya, begitu ya, berdasarkan cerita dari mereka yang berkunjung. Mas Dudi, apakah ada juga tantangan pengelolaan museum dari sisi sarana prasarana, begitu ya? Karena tadi kan disebutkan juga misalnya konservasi, ini kan juga akan berkaitan dengan perawatan dan lain-lain gitu. Yang saya yakin pasti juga membutuhkan biaya tidak sedikit. Sementara tadi disebutkan di PP itu museum bisa melakukan pembiayaan sendiri gitu. Bagaimana Mas Dudi? Ya, itu memang tantangan terbesar. Ya. Bahkan itu juga di museum yang milik pemerintah atau misalnya museum yang dengan pengelolaan yang sudah baik pun itu tetap menjadi tantangan. Karena biar bagaimanapun pendanaan atau misalnya faktor finansial ini yang menjadi masalah ya mungkin di 90% dari museum ya, karena museum itu ibaratnya kan harus mampu untuk melakukan semuanya, ya perawatan koleksinya, ya pemeliharaan, harus membuat koleksi itu jadi menarik, harus punya SDM yang mumpuni, harus juga melakukan marketingnya sendiri karena dari sisi kita ini, lingkungan kita itu sebetulnya masih belum mendukung untuk yuk kunjung ke museum gitu. Kita mungkin masih, kalau di Jogja sini environment kita mungkin masih mendukung untuk museum karena apa? Karena mungkin banyak teman-teman artis atau seniman itu suka menyelenggarakan acara di museum sehingga teman-teman atau anak mahasiswa atau mungkin Gen Z kita jadi kemudian datang ke museum karena mereka ingin juga mendapatkan sesuatu di sana. Nah, ini yang menjadi pemikiran dari kita bahwa bagaimana kreatifnya kalau kita pendanaan yang terbatas, tapi harus melakukan itu semua. Maaf Mas, kalau museum tadi ada klausul bahwa melakukan pembiayaan sendiri, apakah tidak ada sama sekali pembiayaan dari pemerintah? Atau ada tapi kurang atau bagaimana? Atau syarat untuk mendapatkan pendanaannya sangat rumit dari sisi administrasinya misalnya? Ya, memang kalau museum di bawah pemerintah, ya udah pasti mereka sudah mendapatkan anggaran dari pemerintah. Apakah itu mungkin milik Pemda DIY ya, misalnya seperti Sono Budoyo, Kota Gede, Pleret itu kan memang milik Pemda DIY. Kemudian juga misalnya museum yang dari TNI seperti TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara gitu ya. Kemudian mungkin yang institusi-institusi besar lainnya ya, Museum Sandi gitu misalnya seperti itu. Nah, kalau yang lain, kalau misalnya itu memang swasta murni, maka berarti ya memang tidak ada bantuan. Ya, kalaupun ada itu ya bentuknya dari pemerintah misalnya fasilitasi. Ya seperti misalnya ya pembuatan tadi yang saya bilang saya seperti pameran, kemudian pameran bersama, mungkin pembuatan brosur, leaflet, buletin seperti ini. Mungkin dalam bentuk bantuan pendanaan secara rutin begitu ya? Nggak ada. Kalau yang secara rutin apalagi. Kalau misalnya dulu itu memang ada yang fisik ya, jadi mendapatkan bantuan fisik, misalnya perbaikan vitrine. Tempat saya juga pernah mendapatkan perbaikan untuk tata pameran, pernah mendapatkan bantuan untuk yang membangun ruang tiket gitu seperti itu. Itu memang pernah kami dapatkan. Tapi sekarang ini katanya kalau Danais belum boleh untuk fisik gitu ya. Tapi Bu Roma ini begini, museum ini kan strategis sekali ya, karena apapun ini adalah sumber pembelajaran kita begitu ya. Kalau kemudian dalam tanda kutip pengelolaannya kemudian penuh dengan tantangan, mungkin agak kepayahan atau terseok-seok gitu, kan akan banyak yang gulung tikar nanti lama-lama gitu. Bagaimana kita akan belajar tentang sejarah dengan konsep yang tadi misalnya Ibu sampaikan ini, kita memberikan pengalaman nyata nih kepada bukan hanya mahasiswa tapi semua pengunjung begitu. Kalau kemudian kondisinya seperti ini, apakah perlu sebenarnya sebuah instrumen begitu ya untuk mendorong keberpihakan agar pengelolaan museum tepat sasaran dari sisi pendanaan, juga bagaimana membekali dari infrastrukturnya termasuk sumber daya manusianya. Ya. Jadi kalau untuk pengelolaan museum yang swasta itu memang berat ya, berat sekali. Untuk membayar tenaga konservator saja biasanya pinjam Mas ya. Pinjam karena memang ini kan spesial ya, spesialis dan untuk perawatan benda-benda ini kan juga nggak mudah. Betul. Tergantung jenisnya ya. Kalau yang batu harus diapakan, kalau lukisan, nah ini berat lagi. Kalau lukisan ini harus bagaimana konservasinya, kalau yang kertas bagaimana. Nah ini tentu saja ya jadi persoalan di dalam museum swasta. Belum nanti di dalam tata ruang dan informasi yang harus diberikan ya. Itu kan
memberikan narasi di dalam setiap museum itu juga butuh ahli juga begitu ya. Nah, persoalannya itu kemudian ya bagaimana mereka mengatasinya, ya menurut saya sebetulnya bisa dengan marketing di program. Karena ini yang paling fleksibel ya. Mungkin beberapa museum yang punya tempat luang itu biasanya kan juga digunakan, disewakan untuk kegiatan yang lain. Ada public space untuk kegiatan masyarakat ya. Betul, nah ini bisa. Lalu kalau dari penelitian saya itu ternyata pengunjung museum itu juga pengen menikmati kesantaian di museum juga, meskipun tidak yang paling tinggi. Ya, mereka juga menginginkan ternyata seperti ada kafe. Ya, anak muda sekarang kan suka nongkrong. Nah, ini mungkin dengan membuka ruang seperti kafe untuk anak-anak muda yang kekinian begitu ya. Ini juga bisa meningkatkan daya tarik sekaligus pendapatan untuk museum. Oke, baik. Nah, ini saya sebenarnya justru penasaran gitu ya, Bu ya. Biasanya kalau atau Mas Doni itu bisa cerita kalau museum swasta itu motivasinya membangun museum biasanya karena apa? Sudah swasta perseorangan lagi gitu. Itu biasanya memang sekarang saya membayangkan betapa repotnya kalau harus membangun kafe, ini akan nambah biaya lagi tuh. Biasanya motivasi awalnya apa sih Bu untuk penanda gitu atau bagaimana? Menjaga memori kolektif. Menjaga memori kolektif. Dan kemudian ada tidak yang kepayahan dan ya sudahlah begini saja gitu karena banyak juga. Mas Doni harus jawab ini di barang museum. Ya, tapi saya yakin museum itu meskipun kalau mungkin secara ekonomi ya, saya juga magister manajemen ya, jadi saya tahu itu institusi yang sangat ajaib karena bisa bertahan puluhan tahun tanpa tutup, padahal itu defisit setiap tahun. Nah, itu kan institusi yang ajaib sebetulnya. Nah, tapi kita masih tetap terus melangkah ke depan ya. Ini kan saya juga bersyukur ini Mas Ferry mengundang kami ini setelah Harmusimdo ya. Kita punya Hari Museum Indonesia kemarin tanggal 12 Oktober itu diadakannya di gedung DPR MPR. Karena apa? Karena di situ nanti ke depan kita akan punya RUU Permusiuman. Bahkan sudah masuk prolegnas ya. Jadi kita nanti punya instrumen yang tadi kalau Mas bilang perlu adanya instrumen untuk mendukung museum. Nah, semoga nanti dengan RUU Permusiuman ini nanti tidak hanya yang negeri tetapi juga yang swasta, yang perorangan itu nanti akan bisa minimal akan mendukung benda koleksi yang dilestarikannya. Baik. Ya, nanti kita lanjutkan lagi bersama kami pemirsa di Kita Bicara data, bicara fakta. Kami kembali usai yang berikut ini. Bicara data, bicara fakta. Hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Dengan digitalisasi museum. Digitalisasi museum itu maksudnya adalah bagaimana agar museum itu bisa masuk ke dalam Instagram, media sosial lainnya sehingga anak-anak muda itu tahu bagaimana museum itu sebenarnya asik untuk dikunjungi. Sebenarnya kalau sekarang kita lihat kan banyak konten-konten kreator, jadi ya gimana museum itu ya disebarluaskan aja melalui media sosial, melalui TikTok, Instagram, dibikin seestetik mungkin aja biar orang itu pada tertarik buat datang ke sana. Melalui media sosial penyebarluasannya, kemudian dari sosialisasi ke masyarakat juga dapat membantu untuk memasarkan museum tersebut agar anak-anak muda tertarik dengan mengunjungi museum. Sangat ada hubungannya ya, karena kalau kita lihat di Jogja ini kan sebenarnya dia kota sejarah selain kota pendidikan. Sehingga museum itu menjadi daya sendiri, seperti Museum Frederiksberg, kemudian Museum Dirgantara itu sangat menyokong wisata juga di Yogyakarta. Kalau mendukung peningkatan pariwisata ya tentu jelas ya, karena museum itu bisa jadi salah satu tempat wisata untuk para wisatawan luar datang ke Indonesia untuk bisa tahu gimana sejarah-sejarah Indonesia melalui museum-museum itu. Sangat berkaitan antara museum dan pariwisata tersebut. Tentu saja wisatawan tidak hanya mencari spot-spot yang melihat keindahan alam Indonesia, tapi juga melihat sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Bicara data, bicara fakta. Hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Nah,
Nah, kalau tadi saya sempat juga bertanya kepada teman-teman muda bagaimana caranya agar museum digemari oleh anak-anak muda. Saya ingin tanyakan ke Mas Doni dulu. Mas Doni, kalau dari data pengunjung yang 5 ribuan tadi, 5 itu juta, banyak 5 apa? juta setahun. Oh, 5 juta, maaf, 5 5 juta ya. ya. Itu banyak anak mudanya atau Nah, itu masih belum apa, kalau umur belum ya, kalau usia belum ya, tapi kalau memang dominannya kalau di Yogyakarta itu remaja wisata Nusantara. Jadi yang base-base itu ya, itu ya, memang itu mungkin dari satu sisi bagus, tapi kalau misalnya untuk tingkat pendapatan mungkin memang kita harus fokus pada yang wisatawan yang lebih naik lagi family ya, gitu mungkin ya, family gitu ya, gitu keluarga seperti baik. itu. Nah, bagaimana caranya agar museum itu bisa dekat dengan anak muda? Kita coba lihat slide berikut ini, silakan Bu Roma. Ya, baik, tadi saya menyambung Mas Doni dulu ya. Ya. Kalau dari riset saya itu ada data pengunjung museum terbesar itu memang anak muda dan pelajar. Karena terprogram mungkin ya, terprogram tadi sehingga menaikkan jumlah pengunjung. Tapi kenaikan jumlah pengunjung ini kan tidak, ya belum tentu sesuai dengan pemasukan atau faktor ekonomi. Nah, ini kalau museum dengan generasi muda, nah ini ada beberapa hal yang perlu mungkin bisa kita kembangkan. Misalnya kalau museum ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang ekspresi budaya dan ruang merdeka belajar. Ya, di beberapa museum sebetulnya sudah menerima magang untuk mahasiswa atau untuk anak-anak SMK ya. Tetapi ini memang perlu kerjasama antara dunia pendidikan dengan pengelola museum. Karena kenyataannya Mas Doni yang saya temui ya, kadang karena menerima saja tenaga itu mungkin ada faktor karena bisa membantu dan sebagainya, tetapi kurang komunikasinya di dunia pendidikan sama museum ini, akhirnya mahasiswa yang magang ini tidak diperhatikan kebutuhannya. Ya, misalnya nih untuk anak SMA, tetapi untuk anak setingkat S1 sarjana ya, tetapi ketika magang ini diminta menjaga buku tamu. Nah, ini kan harusnya tidak, ya capaian pembelajaran yang diinginkan tidak sesuai dengan strata jenjang yang sementara dia tempuh. Kebutuhan untuk mendapatkan pengalamannya mungkin lebih dari itu, begitu ya, lebih misalnya. dari itu. Kalau ada juga tapi ya museum yang sudah cukup bagus begitu, ini akan berkomunikasi. Ini mereka harus ngapain saja, capaiannya apa saja sehingga akan menugaskan diprogramkan dengan jelas. Maka ya ini bisa menjadi, kalau ini digunakan ya ini bisa, saya pikir bisa lebih mendekatkan ke anak-anak muda karena ya pelajar kan anak muda. Kemudian ruang ekspresi budaya. Sebetulnya kan banyak ruang pamer museum itu yang bisa digunakan oleh anak-anak muda. Ya ini kalau ruang pamernya itu mengundang anak-anak muda nih, entah fotografi atau apa. Nah, itu pasti akan lebih meningkatkan lagi begitu ya. Dan ini saya juga sudah melakukan ini sebenarnya, menguji cobakan, dan ternyata ya yang tadinya tidak tertarik ke museum jadi tertarik ke museum. Mengajak temannya harus gitu ya. Harus mendekatkan dengan minat generasi muda sekarang gitu ya. Mengajak temannya untuk datang karena karya saya dipamerkan di sana loh gitu ya kan. Lalu diajak datang. Nah, ini juga tentang produk atraksi wisata ya. Jadi ada pengalaman partisipatif itu yang tidak semua museum punya pengalaman partisipatif untuk pengunjungnya. Ya, kalau ada pengalaman partisipatif artinya ketika datang museum tidak hanya melihat, tidak hanya membaca narasi, tetapi dia melakukan sesuatu. Nah, ini yang perlu didesain. Ya, misalnya membuat gerabah atau apa ya. Kalau beberapa menuliskan pengalaman ditempel gitu, itu biasa membatik. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan ya dengan tadi melihat usia pengunjungnya dan akan bagus kalau diprogramkan sesuai karakteristik museumnya. Ya, kalau wayang mungkin mewarnai wayang. Kalau kulit mahal ya Pak, kita pakai kertas saja atau apa. Nah, itu bisa diprogramkan. Dan juga ini konsep Museum for Community. Ini tadi selain bisa membawa masyarakat menjadi bagian museum, ya, juga melibatkan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan museum. Ya, sebetulnya bisa membawa seorang, misalnya kalau di Museum Perjuangan misalnya, membawa narasumber yang terkait peristiwa itu ya, untuk bercerita sendiri misalnya. Lalu pengunjungnya bisa bertanya. Jadi ada komunikasi dua arah. Masuk ada kafe museum dan gerakan sosial ya. Betul. Nah, yang gerakan sosial ini yang jarang dilakukan. Mungkin bisa melakukan merawat museum bersama-sama gitu atau bagaimana misalnya? Jadi gerakan sosial ini kalau saya mengamati
misalnya liburan. Liburan ini orang tua ini kadang-kadang bingung loh, apa sih kegiatan anak supaya tidak hanya bermain HP atau tidak yang lain-lainnya ya yang negatif begitu. Pasti kalau museum membuat program, misalnya program untuk 1 minggu nih ya, terkait dengan apa misalnya kepedulian budaya atau apa begitu yang dipaketkan, dibikinkan kegiatan ya, anak-anak bisa mendaftar di situ menjadi relawan ya, saya pikir itu sangat positif sekali. Jadi mendekatkan museum dengan cara persuasif gitu ya. Iya, dan mereka juga punya pengalaman. Ya, Mas Doni, ini kan sekarang kita berada di era digital ya, yang semua menggunakan media sosial. Seberapa banyak anggota museum di Barah Museum misalnya sudah merespon itu begitu? Artinya mungkin memiliki media sosial, membuat konten-konten, atau mengundang konten kreator untuk mempromosikan museumnya sebagai bagian dari marketing yang tadi juga Mas Doni sebutkan. Ya, saya kira mungkin hampir semua ya, hampir semua sudah punya Facebook, Instagram apalagi ya, hampir semua. Kalau YouTube mungkin belum semua. Pada intinya mereka sudah melakukan transformasi juga. Kemarin pandemi banyak juga yang sudah melaksanakan seperti di tempat saya, Museum Wayang Kekayon, mungkin ada lebih dari 20 webinar yang kami lakukan ya, lebih dari kita juga kerjasama dengan museum-museum di Jakarta, bahkan kunjungan kami malah kemarin malah bisa juga dari museum dari anak-anak dari luar kota. Kami sempat ada yang dari Sumatera, dari Jakarta, mereka kunjungannya melalui Zoom ya, itu seperti itu. Itu kita sudah melakukan itu ya, termasuk juga dengan IG, walaupun mungkin belum terlalu informatif ya, mungkin masih perlu dipoles, masih perlu dikemas. Yang pastinya untuk sarana pemasaran digital ini kita memang sudah harus ke arah sana, karena biar bagaimanapun kalau orang ini sekarang ini mencari informasi pasti yang dicari di internet dulu gitu ya, itu. Dan kalau misalnya pengen tahu tentang museum atau mungkin tentang koleksi juga pasti mencarinya juga di internet dulu. Oleh karena itu ya memang ini menantinya selain ada tampil di layar, itu juga menjadi salah satu peluang, karena potensinya pasti juga bisa dilihat di situ, tetapi nanti kalau pengen experience-nya, pengen pengalamannya, nanti baru hadir ke museum gitu. Nah, ini memang museum memang harus nanti siap bahwa displaynya harus menarik, suasananya harus tematis ya, seperti tadi disampaikan Bu Roma. Kemudian ada yang full experience, jadi betul-betul pengalamannya harus penuh di situ itu gitu, dan berorientasi pada pengunjung, dan ada event-event yang dilaksanakan seperti itu. Nah, kita pernah membaca juga bahwa di sejumlah negara industri atau bidang kesehatan itu juga bisa berkaitan erat dengan pariwisata gitu ya. Jadi berwisata tapi juga sekaligus medical check up misalnya ke sebuah negara gitu. Apakah kemudian museum ini juga bisa menjadi daya tarik untuk mendongkrak kunjungan wisatawan? Temukan jawabannya di segmen terakhir Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya Kita Bicara, Kita Bicara. Terima kasih Anda masih di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Mas Doni, kalau di DIY sendiri, museum itu masih menjadi tujuan wisata favorit atau mohon maaf sambil jalan begitu, artinya wisatanya mungkin wisata belanja ya, sambil wisata belanja, alternatif berikutnya ke museum, atau sudah menjadi tujuan utama? Kalau di antara 7 sampai 10 museum dengan pengunjung terbesar itu tadi memang sudah menjadi hal yang wajib ya. Oke, jadi agenda utama ya. Pasti ya, kalau seperti Keraton, Vredebuk, Sono Budoyo, Dirgantara Mandala, Monjali, apalagi yang ada di Sumbus Filosofi itu pasti dikunjungi ya itu. Kemudian nanti kalau museum-museum yang lain saya kira itu justru menjadi hal yang tantangan ya, karena begitu nanti memang pengunjung itu nanti sudah mengunjung di situ, kalau misalnya nanti Jogja sudah bisa menambah lagi length of stay-nya, ya pasti mereka akan mencari destinasi yang lain. Nah, ini tantangan berikutnya, apakah
Misalnya museum itu apakah nanti siap untuk buka malam misalnya, ya, atau mungkin museum siap dengan berbagai macam atraksi yang tadi disiapkan, gitu ya. Kemudian apakah museum itu nanti juga menyenangkan untuk dikunjungi bersama keluarga, apakah museum itu nanti juga menarik untuk bisa menambah pengetahuan, menambah ini. Kalau itu tadi udah pasti ya itu. Tapi untuk berikutnya kalau yang namanya Gen Z itu kan mereka pengen punya sesuatu ya, pengen punya sesuatu yang diperoleh dan juga eksistensi. Apakah nanti mereka juga bisa eksis di destinasi museum itu? Apakah ada spot yang Instagramable misalnya ya? Mas Doni, maaf, kalau tadi disebutkan beberapa museum ini kan memang tadi disebutkan sebuah filosofi ya, sudah di area sebuah filosofi begitu yang artinya memang ya tidak harus dalam tanda kutip mempromosikan yang bagaimanapun karena tempatnya sudah relatif menguntungkan, ya pasti akan dikunjungi. Nah, bagaimana dengan museum-museum yang lain? Apakah kemudian pernah misalnya berkolaborasi dengan biro wisata atau mendorong agen perjalanan untuk tolong dong juga dialihkan ke tempat kami nih biar nggak ke situ-situ aja gitu? Ya pastinya iya, walaupun mungkin memang belum semua karena biar bagaimanapun wisata itu kan juga masih pilih-pilih dan memang kita harus akui memang belum semua museum memenuhi harapan seperti yang disampaikan Bu Roma. Ya, jadi banyak museum yang mungkin karena keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, mungkin juga waktunya juga mungkin belum bisa pas menyesuaikan dengan pengunjung gitu ya, atau mungkin kesiapan juga ya. Jadi mungkin memang belum seperti itu. Tetapi nantinya kalau dengan upaya yang terus dari pembinaan dari pemerintah maupun pembinaan dari asosiasi, kita inginnya memang mendorong semuanya itu bisa bangkit ya. Artinya semuanya itu bisa dengan pelayanan dengan standar yang sama. Baik, Bu Roma, artinya apakah perlu misalnya di sebuah tempat itu ada museum, maka kemudian di wilayah tersebut masyarakat idealnya juga membuat daya dukung yang bisa menunjang museum tersebut begitu. Misalnya kemudian menghidupkan juga objek-objek wisata terbarukan begitu ya, yang artinya memang diselenggarakan untuk ini saling berkaitan nih gitu. Misalnya dimunculkanlah sentra kuliner di sana, sentra oleh-oleh, sentra kerajinan yang ini jadi hidup semua di ekosistemnya gitu. Karena jangan sampai orang jauh-jauh hanya untuk melihat satu museum, kemudian waktunya habis di jalan tidak bisa melihat sesuatu yang lain begitu. Ya, itu penting sekali ya Mas. Maka mungkin yang bisa dilakukan adalah membuat program wisata yang juga melibatkan museum di sini. Oke, jadi kalau Anda misalnya pengen ke utara nih, ke Merapi begitu ya, ini destinasi titiknya dari mana saja begitu ya, mungkin nanti ke mana. Nah, ini semuanya di titik ini melibatkan museum. Ya, jadi kalau ke sana sejalur, nanti kalau ke wilayah mana Anda bisa ada apa lagi ada apa lagi gitu. Nah, ini yang mungkin PR bersama ya Pak ya. Juga karena saya pernah berusaha membuat itu ya, tapi kan nggak bisa untuk semua wilayah ya. Itu bagaimana museum geologi dan museum alam ini dijadikan satu menjadi satu paket wisata. Ya, bisa dibikin paket wisata jangka pendek misalnya, menengah dan jangka panjang. Ya, kalau yang jangka pendek ini sehari, kunjungan sehari selesai. Nah, sebetulnya kalau di Jogja ini potensinya besar, Mas. Pertama apa? Karena sekarang banyak desa wisata. Nah, kalau ini bisa diintegrasikan menjadi satu nih ya, kamu kalau ke museum ini dekatnya ada desa wisata ini, ada kelebihan apa, nah ini saya pikir akan menjadi sesuatu yang punya nilai tambah ya, termasuk buat pariwisata, wisata desa dan juga masyarakat sekitarnya. Dan tadi kemudian memang harus ada poin-poin ini ya pemirsa, kita lihat di slide, program yang melibatkan pengunjung, program aktivitas budaya agar dinikmati oleh pengunjung museum, aktivitas program museum sesuai dengan kategori umur, dan pengembangan konsep edutainment. Di antara 4 ini, Bu Roma, yang kira-kira masih harus didorong lagi, yang harus ditingkatkan yang mana kalau menurut Bu Roma? Kalau saya pikir yang paling bisa dan menjadi karakter ciri khas tadi adalah ini membuat program aktivitas budaya. Karena Jogja sebagai kota budaya, saya yakin di setiap desa-desa atau wilayah-wilayah yang dekat dengan museum itu juga punya karakter budaya yang bisa dinikmati oleh pengunjung museum. Ya, tapi sebenarnya Mas Doni, pembelajaran atau guidance tentang pengelolaan museum, kemudian menjadikan museum itu lebih kekinian, itu ada panduannya atau Barahmus mungkin pernah selalu ada diklat untuk pengelola museum gitu? Iya, kalau Barahmus dengan dukungan dari Dinas Budayaan atau mungkin kerjasama dengan institusi pendidikan itu memang selalu melangkah ke depan ya.
ini sebentar lagi nanti kita juga akan ada workshop ekonomi kreatif ya kebetulan kan bidang saya ini yang baru sehingga kita pengen nanti ngemas ya agar museum-museum itu nanti memang harus punya alternatif itu pemasukan yang banyak lah itu tidak cuma ada tapi harus banyak. Kemudian juga di samping itu kata kuncinya sekali lagi seperti yang tadi ini saya setuju sekali dengan Bu Roma ya memang harus sinergi dan kolaborasi. Sekarang ini museum memang harus punya sinergi dan kolaborasi dengan semuanya, dengan stakeholder baik pemerintah, masyarakat, institusi pendidikan, institusi wisata dan semuanya ya. Dan artinya itu bagaimana mengemas museum itu menjadi sebuah hal yang kebutuhan ya, kebutuhan dari sisi pendidikan, kebutuhan dari sisi gaya hidup, bahkan kebutuhan untuk nanti bisa menjadi destinasi yang bisa kuat ya, seperti misalnya kalau sekarang ini kan selalu diistilahkan healing gitu ya, bisa seperti itu. Nah kita harapkan nanti juga museum juga seperti itu. Baik, nah yang terakhir Bu Roma, kalau kita menjadi pengunjung museum, nah apa sih sebenarnya etika dan etiketnya gitu ya? Ini sekaligus untuk tips kita semua nih gitu. Jadi jangan hanya hahihi atau malah selfie, tapi kita nggak dapat apa-apa. Kalau pengunjung, apa yang harus dipersiapkan? Iya, kalau selfie tapi boleh kan? Boleh ya? Ya, malah wajib tuh. Malah wajib ya, karena sekaligus mempromosikan. Iya, promosi museum dengan gratis ya Pak. Ya, tapi yang jelas ini yang menjadi persoalan supaya tadi ya, ketika orang sudah memiliki museum, tentu saja kalau masuk ini harus memperhatikan beberapa hal. Pertama misalnya tadi, peraturan apa yang bisa dilakukan ya dan tidak dilakukan oleh pengunjung ya, termasuk ya kalau memang tidak boleh memfoto ya jangan memfoto, tentu termasuk saja tidak boleh menyentuh, jangan disentuh, jangan gitu ya, karena saya pernah ke museum di sebuah kota gitu ada tulisannya tidak boleh disentuh, nekat pada nyentuh gitu. Karena menjaga benda itu sulit sekali kan begitu ya. Nah tetapi juga begini mungkin para pengunjung ini juga bisa memanfaatkan ya fasilitas yang ada di museumnya, tentu sesuai dengan petunjuknya. Tapi yang jelas kalau saya nih sebelum ke museum saya biasanya browsing dulu Mas. Ya di situ ada apa sih gitu dan apa yang paling menarik. Nah ini biasanya yang saya kunjungi tempat yang paling menarik itu dulu ya. Dan tentu saja kalau ada arah nih, petunjuk arah di museum, nah itu jangan lupa diikuti. Karena pasti akan membawa narasinya, itu mudah diakses, mudah diterima, karena pasti ini sudah dibikin narasi nih, Anda harus ke kanan dulu atau ke kiri dulu nih, kalau loncat-loncat, nah, nanti informasi atau pengetahuannya loncat-loncat. Gitu ya. Baik, ini tips untuk kita yang berkunjung ke museum, jadi jangan sampai museumnya sudah melakukan perubahan untuk perbaikan, pengunjungnya belum terliterasi dengan baik. Jadi dua-duanya harus sama-sama. Dan yang terpenting jangan melakukan vandalisme di museum. Nah, jangan melakukan vandalisme. Oke. Baik, terima kasih Bu Roma, Mas Rudi sudah hadir di Kita Bicara. Kita harus mengakhiri Kita Bicara hari ini. Dan jangan lewatkan Kita Bicara episode berikutnya, karena kita akan membahas topik-topik yang seru lainnya. Saya Fri Anggara, sampai jumpa. Solusi bernama berganti, berikan cahaya, menanti gulita kapan kau berlalu. Mataku lihat senyummu semusim angin malam, halangi terang tidurku. Seribu baju pengantin malam